sholat hanya 3 waktu atau hanya 1 waktu atau hanya 2 waktu, maka itu telah melanggar ijma ulama dan telah keluar daripada akidah ahli sunnah wal jamaah. Ya Habibi ya Muhammad. Assalamualaikum ya Habib. Saya hamba Allah ingin bertanya, ada seorang sayyid katanya sholat ada 3 waktu, yaitu maghrib digabung dengan isya, kemudian duhur digabung dengan asar, sedangkan subuh sendiri. Itu aliran apa ya Habib? Sedangkan sholat umumnya itu adalah 5 waktu. Apakah demikian? Sholat seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, inna sholata kana 'alal mu'minina kitaban mawquta. Salat bagi orang mukmin waktunya sudah ditentukan oleh Allah. Waktu salat mulai Nabi SAW diwajibkannya salat, yaitu waktu pertama waktu zuhur. Dikatakan zuhur, dhahara awwalu shalah, nampaknya waktu salat pertama. Nampaknya waktu sholat pertama, dilaksanakan sholat pertama yaitu waktu zuhur. Jibril turun di waktu zuhur di awal waktu, kemudian esoknya beliau turun di akhir waktu. Dan ketika waktu asar, malaikat Jibril turun di awal waktu asar, kemudian esoknya turun di akhir waktu asar. Ketika waktu maghrib juga seperti itu. Isya juga awal waktu beliau turun, besoknya akhir waktu beliau turun. Fajar atau subuh di awal waktu beliau turun, esoknya di akhir waktu beliau turun. Kemudian malaikat Jibril mengatakan, ini waktu sholat, awalnya ini, akhirnya ini. Dan itu 5 waktu, seperti halnya yang diriwayatkan oleh hadis Imam Bukhari dalam kitabnya Kisah Isra wal Mi'raj, dari 50 waktu menjadi 5 waktu. Ulama bersepakat, madzhabul arba'ah, Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad dan a'imah yang lain, semuanya sepakat sholat 5 waktu dalam sehari semalam, tidak ada khilaf. Kemudian di situ ada jamak, mengumpulkan 2 sholat, zuhur dengan asar atau asar dengan zuhur, takdiman atau takhiran, maghrib dengan isya atau isya dengan maghrib, takdiman atau takhiran. Ini karena ada udzur, baik itu musafir atau sakit, atas pendapat yang memperbolehkan. Selain itu, tidak boleh orang menjamak sholat tanpa udzur. Ada riwayat mengatakan, siapa yang menjamak sholat tanpa udzur, faqad irtakaba kabirah, dia telah berbuat dosa besar. Ini mulai zaman sahabat, tabi'in, tabi'in sampai zaman kita sekarang. Tidak ada perubahan sama sekali pendapat ulama tentang aliran yang mengatakan sholat itu hanya 3 waktu. Itu aliran yang keluar daripada akidah ahli sunnah wal jamaah. Aliran itu banyak dianut oleh kaum Rawafid atau banyak dikenal dengan kaum Syiah. Itu keluar dari aliran ahli sunnah wal jamaah dan khalafal ijma' ulama. Dan dia telah melanggar ijma ulama yang telah mensepakati, semua ulama qadiman wa akhiran, mulai dahulu sampai sekarang, sholat 5 waktu. Maka siapapun dia yang melakukan hal itu atau apalagi mengajarkan hal itu, sholat hanya 3 waktu atau hanya 1 waktu atau hanya 2 waktu, maka itu telah melanggar ijma ulama
dan telah keluar daripada akidah ahli sunnah wal jamaah. Maka Anda tidak usah bingung. Aliran yang semacam ini hanya kecil dan sedikit. Alhamdulillah di Indonesia ini mayoritas ahli sunnah wal jamaah dan ulamanya ulama ahli sunnah wal jamaah, dan Allah kuatkan ahli sunnah wal jamaah dengan adanya para aulia salihin di negara Indonesia yang kita cintai. Maka enggak perlu Anda ikuti dan tidak perlu Anda pusing, tidak perlu Anda bingung. Hakada sunnatullah. Pastilah ada aliran-aliran yang sesat, karena sudah dijanjikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda dalam hadisnya, orang Yahudi berpecah menjadi 71 golongan, orang Nasara, kaum Nasrani terpecah menjadi 72 golongan, dan umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. 73. Kulluhum finnar illa wahid. Semuanya di neraka kecuali satu, yaitu yang saya dan sahabatku ada di dalam aliran tersebut. Artinya cinta kepada Nabi, mengikuti Nabi, cinta kepada sahabat Nabi dan mengikuti sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan aliran ini adalah aliran ahli sunnah wal jamaah. Walaupun satu, tapi jumlahnya jauh lebih banyak daripada 72. 72 memang banyak golongannya, tapi pengikutnya sedikit-sedikit. Ahli sunnah satu, tapi pengikutnya as-sawadul a'zam, pengikut yang terbesar. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah tetapkan kita. Ya Habib